Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fajri Gustanda. Nah, video kali ini kita akan melakukan perjalanan di Kabupaten Solo. Perjalanan kali ini kita akan melakukan hunting menuju ke daerah Sungai Lasi. Kita nantinya akan melakukan hunting, yaitunya melihat bis yang akan berangkat menuju ke perantauan. Nah, di sini kita sekarang berada di daerah Cupak. Ini masih di kawasan Kabupaten Solo. Dan sekarang ini kita melintasi yaitunya Jalan Baru Cupak ini, yaitu akses tercepat menuju ke Kota Padang dari arah Kota Solo. Dan di depan ini juga terlihat unit pariwisata yang lagi berdharma wisata di daerah Kabupaten Solo. Yuk kita lanjutkan lagi perjalanan kita di daerah Kabupaten Solo ini. Nanti kita akan hunting menuju ke daerah Sungai Lasi. Nah, di depan sini nantinya kita akan mengambil belok ke kiri. Kalau ke kanan ini masih ke Kenagarian Cupak, yaitunya Jalan Lama Cupak. Jadi tadi kita melewati yaitunya Jalan Baru Cupak. Nah, di sini kita masih di Kenagarian Cupak. Yuk kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Nah, kita bahas sedikit tentang Kabupaten Solo ini, yaitunya daerah yang memiliki banyak wisata, dan ini juga terlihat unit pariwisata yang lagi berdharma wisata di kawasan Kabupaten Solo ini. Itu yang bertujuan arah ke Kota Padang kayaknya. Nah, kita bahas sedikit tentang Kabupaten Solo ini. Kabupaten Solo ini satu-satunya wilayah di daerah Sumatera Barat yang memiliki sekaligus 3 danau, yaitunya ada 2 danau kembar yang berada di Alahan Panjang, dan juga terdapatnya yaitu Danau Singkarak, danau terbesar di Kabupaten Solo ini, dan termasuk danau terbesar di Sumatera Barat. Itu juga terdapat di daerah Kabupaten Solo. Nah, di sini juga ada pemandian air panas, yaitunya di daerah Bukit Kili, Koto Baru, dan kita akan bahas lagi tentang Kabupaten Solo ini. Dan untuk Danau Singkarak sendiri itu terdapat di 2 kabupaten, yaitunya Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solo. Di Kabupaten Solo ini selain destinasi wisata danau juga terdapat yaitunya destinasi wisata alam. Itu terdapat di daerah Kayu Jauh dan Aibatumbuk, yaitunya kebun teh yang begitu luas hamparannya di daerah sana. Itu termasuk satu-satunya wilayah yang memiliki teh terluas di Sumatera Barat yang terdapat di Kabupaten Solo ini. Dan untuk kebun teh sendiri yaitunya jalannya satu arah dengan danau kembar, yaitunya danau di atas dan danau di bawah yang terdapat di Alahan Panjang. Dan ini juga terlihat unit pariwisata yang lagi berdharma wisata di daerah kawasan Kabupaten Solo ini. Dan sekarang kita masih berada di daerah Koto Baru, dan di daerah ini yaitunya termasuk pusat perkantorannya Kabupaten Solo. Jadi dulunya di sini ibu kotanya Kabupaten Solo, dan sekarang untuk ibu kota Kabupaten Solo sudah pindah ke Arosuka. Jadi untuk kantor bupati sendiri juga sudah pindah ke Arosuka, dan di sini kita sudah sampai di SPBU Koto Baru. Nah, ini terlihat truk yang habis kecelakaan kayaknya karena hancur banget di depannya. Yuk kita isi bahan bakar dulu, nanti baru lanjut menuju ke daerah Sungai Lasi, masih di kawasan Kabupaten Solo.
Setelah selesai melakukan pengisian bensin, kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Nah, di sepanjang jalan sudah banyak terlihat baliho-baliho partai, yaitunya sebentar lagi kita akan mengadakan pemilu pilkada di setiap masing-masing kabupaten dan provinsi yang ada di Indonesia. Jadi sebentar lagi kita akan melakukan pemilihan kepala daerah, dan ini terlihat panjangnya antri solar di Pertamina Kota Baru ini, dan semoga nantinya Bapak Ibu yang terpilih menjadi kepala daerah dapat membantu rakyatnya untuk mengatasi susahnya solar dan pertalit di Sumatera Barat ini. Jadi semoga untuk BBM subsidi bisa lebih tepat sasaran lagi. Dan sekarang kita sudah memasuki daerah Salayo, dan kita lanjutkan lagi perjalanan kita menuju ke daerah Sungai Lasi. Dan sekarang telah menunjukkan jam 10:30 dan cuaca begitu cerah di hari Minggu ini. Jadi sebentar lagi kita akan sampai di Kota Solo. Jadi sekarang kita akan memasuki perbatasannya antara Kabupaten Solo dan Kota Solo. Nah, di sini perbatasannya antara Kabupaten Solo dan Kota Solo. Yuk kita lanjutkan lagi perjalanan kita menuju ke Sungai Lasi, dan sekarang kita sudah memasuki yaitunya Kota Solo. Kita sekarang berada di bypassnya Kota Solo. Jadi untuk teman-teman kalau ingin bertujuan ke Kota Padang naik kendaraan umum bisa naik di sini, dan di sini kita akan ambil ke kanan. Kalau lurus itu kita menuju ke tepian Danau Singkara. Jadi kita ambil ke kanan dikarenakan kita mau ke Sungai Lasi. Nah, di sini kita sudah memasuki yaitunya daerah KTK. Ini juga terdapat Pertamina di daerah KTK ini. Jadi kita sudah melewati yaitunya 2 Pertamina, tadi Pertamina Kota Baru dan ini Pertamina KTK. Dan sekarang kita akan melewati yaitunya Simpang Rumbio Kota Solo, yaitunya perempatan Kota Solo. Kalau nanti kita ambil ke kanan itu yaitunya ke RSUD Kota Solo. Kalau ambil ke kiri ini kita menuju ke pusat perkantoran dan juga ke Pasar Raya Kota Solo. Kita lurus saja, ini kita akan bertujuan ke Terminal Bare Solo. Jadi kalau lurus ini kita bisa mengarah ke Terminal Bare Solo. Nah, ini terlihat unit Palala. Ini unit Palala yang akan bertujuan ke perantauan. Ini yang akan keluar meninggalkan Terminal Bare Solo. Jadi untuk pintu keluar Terminal Bare Solo yaitunya di tempat Palala keluar tadi. Dan untuk pintu masuknya kita belok ke kanan ini. Jadi ini pintu masuk untuk memasuki Terminal Bare Solo. Kita tidak masuk ke Terminal Bare Solo dikarenakan kita akan hunting keberangkatan bis Sumbar menuju perantauan di daerah Sungai Lasi. Nanti setelah jam 2 kita baru masuk ke Terminal Bare Solo untuk huntingin bis yang pulang dari perantauan di Terminal Bare Solo. Jadi sekarang kita akan huntingin keberangkatan di daerah Sungai Lasi. Nah, ini juga terlihat keberangkatan bis Sumbar kembali. Ini ANS dengan luxury class yang akan bertujuan ke perantauan juga. Jadi ini mungkin unit pertama yang akan berangkat menuju ke perantauan, dan di belakang kita ini yaitu unit kedua yang berangkat menuju ke perantauan dengan unit Palala Panorama Class. Yuk kita
langsung gaskan menuju ke daerah Sungai Lasi untuk hamtingin keberangkatan bis menuju ke perantauan. Dikarenakan sudah ramai bis yang terlihat yang akan menuju ke perantauan, yuk kita gas duluan menuju ke daerah Sungai Lasi. Jadi sekarang kita sudah berada di perbatasan kembali, kita memasuki Kabupaten Solo kembali. Ini kita berada di daerah Saolaweh. Nah, kita duluan dari bis ANS karena kita nanti akan hamtingin di daerah Sungai Lasi. Yuk kita gaskan lagi menuju ke daerah Sungai Lasi. Sekarang ini kita masih berada di daerah Saolaweh dan ini kita melewati Pertamina Saolaweh. Dan terlihat ini di sebelah kanan kita unit pariwisata Skybir ini. Nanti kalau lewat ke daerah Sungai Lasi kita hamtingin di sana. Nah, kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Dan ini di sepanjang perjalanan kita akan ditemani dengan pemandangan alam, yaitunya Bukit Barisan yang begitu indah di daerah Saolaweh ini sampai ke daerah Sungai Lasi. Jadi di perjalanan kita ini banyak perbukitan di sebelah kiri ataupun di depan kita ini. Yuk kita lanjutkan lagi perjalanan kita, seperti apa keindahan di daerah Saolaweh dan nanti kita akan menuju ke daerah Sungai Lasi. Dan ini kita melewati yaitunya oleh-oleh khas Sumatera Barat, yaitunya Sanjay Zivanes. Dan sekarang kita sudah berada di daerah Guguk Sarai. Dan ini terlihat hamparan sawah di sebelah kiri kita ini yang begitu indah. Nah, di sepanjang perjalanan ini kita akan ditemani dengan perbukitan yang begitu indah di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan kita ini. Dan sekarang kita telah sampai di daerah Pianggu, dan di daerah ini kita juga sering hamting ini di tikungan ini, dan kita hamtingnya di depan sana. Kita berdiri di sebelah kanan. Jadi sengaja hamting di sini dikarenakan bagusnya tikungan yang kita lewati tadi, dan ini juga terlihat persawahan di daerah Pianggu, persawahan yang begitu indah juga di sebelah kiri kita ini. Yuk kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Di daerah ini juga banyak truk-truk yang bermuatan berat lewat sini dikarenakan ini lintas tengahnya Sumatera. Jadi untuk daerah Pulau Jawa menuju ke Sumatera, kalau kita akan menuju ke Sumatera Barat, Medan ataupun bisa ke Aceh, kita bisa lewat sini kalau dari arah Pulau Jawa. Jadi di sini juga sering bis ALS yang lewat sini, dan ini terlihat truk Pangeran yang lagi perbaikan kayaknya. Yuk kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Yuk asik nganan ini, mantap. Nah, di sini kita juga sering melakukan hamting. Ini kita namakan yaitunya tikungan Asoy Geboy. Jadi kita berdiri di sebelah kiri ini untuk hamtingin bis-bis yang melewati daerah ini. Dan sebentar lagi kita juga bakalan sampai di tempat hamting kita. Jadi nanti kita akan menunggu bis-bis yang akan berangkat menuju ke perantauan. Dan tadi kita juga sudah melihat unit ANS dan Palala. Nanti kita akan hamtingin di daerah Sungai Lasi ini. Ini lebih tepatnya di daerah Batang Pamo.
Nah, di sini kita juga sering melakukan hunting dan ini spotnya kita namakan yaitunya spot pacu Batang Pamo dan kita berdiri di sebelah kiri ini. Dan di depan sini tidak jauh dari spot pacu kita namakan ini spot jumping Batang Pamo. Jadi kita akan hunting di spot jumping ini dan di sebelah kiri ini nantinya kita akan berdiri untuk melihat keberangkatan bis menuju ke perantauan. Jadi di sini kita akan huntingin keberangkatan bis di spot jumping Batang Pamo ini. Jadi mungkin sampai di sini dulu perjalanan kita dari daerah Cupak sampai ke daerah Sungai Lasi ini, lebih tepatnya di daerah Batang Pamo. Jadi untuk keberangkatan bis nanti kita bikin di part keduanya setelah video ini. Jadi terima kasih buat teman-teman yang telah melihat video ini sampai selesai. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyebutan nama daerah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.